Cerita berlatar belakang di pedesaan Thailand. Seorang suami istri tengah naik sepeda di bawah indahnya pepohonan rindang. Sang suami memiliki impian untuk mempunyai perkebunan arbe sendiri. Ia mengajari istrinya untuk memasak dan keterampilan dasar lainnya agar nanti apabila sang suami tidak ada di sampingnya lagi, sang istri dapat hidup mandiri. Scene pun berganti di mana sang istri yang bernama Matt sedang menggendong anaknya yang masih bayi sendirian tanpa kehadiran suaminya. Waktu pun berlalu di mana Matt merawat anaknya dari bayi hingga dewasa. Hingga akhirnya Tan, anak Matt, menjadi pria remaja yang sangat tampan. Tahun ini Tan lulus sekolah dan akan masuk universitas. Ibunya berharap Tan masuk jurusan pertanian di desanya dan mengembangkan perkebunan arbe yang selama ini dirawat oleh ibunya. Alih-alih mendaftar jurusan pertanian di desa tersebut, Tan malah mendaftar sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik di Bangkok, tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Saat mengetahui hal tersebut, Matt marah pada anaknya dan menjauhi Tan selama beberapa waktu. Namun seperti ibu lain yang menginginkan kebahagiaan anaknya, Matt mengizinkan Tan untuk berkuliah di Bangkok. Betapa bahagianya Tan saat ibunya berkata demikian. Sebelum pergi ke Bangkok, Pak Manhwa, teman ibu Tan semenjak kecil, memberikan selamat kepada Tan dan memberikannya hadiah, yaitu sepeda yang sangat disukai oleh Tan. Tan pun membawa sepeda itu ke Bangkok bersamanya. Sambil memeluk ibunya, Tan berpamitan dan pergi dari desanya untuk menuju ke Bangkok. Tampak wajah sedih di mata Matt, karena untuk pertama kalinya, anaknya akan pergi jauh dalam waktu yang lama. Di Bangkok, Tan tinggal bersama dengan teman prianya yang lain. Sebelum hari ospek mahasiswa baru, Tan diajak temannya tersebut untuk minum bir. Alhasil, keesokan harinya Tan terlambat ke hari pertamanya di universitas karena mabuk. Untungnya Tan bukan satu-satunya orang yang terlambat di hari itu. Ia ditemani oleh wanita cantik yang bernama Jun. Sebagai hukuman, tangan Tan diikat dengan Jun selama ospek berlangsung, dan mereka pun menjadi partner seharian. Di pengunjung ospek, kakak pembimbing menawarkan untuk pulang lebih cepat apabila ada perwakilan yang mau menampilkan pertunjukan di hari itu. Dan tanpa ragu, Jun mengangkat tangannya yang terikat dengan Tan. Dengan terpaksa, Tan pun maju dan menari dengan Jun, sebelum akhirnya ia menikmati tarian tersebut. Sepulangnya dari ospek, Matt menelepon Tan dan menanyakan kabarnya di Bangkok, dan bercerita bahwa ia menikmati hari pertamanya di universitas. Selain itu, Tan juga meminta ibunya untuk membelikan HP baru. Mendengar permintaan anaknya itu, Matt terlihat pusing, namun tetap akan mengusahakannya. Matt juga meminta Ted untuk setiap hari menelepon ibunya itu. Sebelum sempat berkata hal lain, Tan menutup telepon dari ibunya. Ternyata, sekarang bisnis arbe milik Matt sedang tidak berjalan lancar. Banyak tunggakan yang belum dibayarkan oleh perkebunan milik Matt. Di lain hari, Tan diajak teman-temannya untuk merayakan perkenalan mereka sebagai mahasiswa baru. Di perayaan tersebut, teman Tan terus menuangkan alkohol ke dalam gelas milik Tan. Jun yang khawatir dengan Tan melarang Tan untuk minum lagi. Saat sedang mabuk, datanglah seekor anjing yang tersiksa karena ekornya diikat dengan tali yang terhubung ke kaleng. Teman-teman Tan membuat anjing itu sebagai bahan lelucon. Berbeda dengan teman-temannya, Jun berniat menolong anjing itu. Namun Tan lebih dulu melepaskan tali yang terikat pada anjing itu. Jun pun tersenyum melihat kebaikan hati Tan. Hari pun berlalu, dan kini Jun berdandan sangat cantik untuk mengajak Tan pergi menonton bersamanya. Jun sangat menikmati film itu, sedangkan Tan berpikir bahwa film yang ditontonnya aneh. Di luar gedung bioskop, mereka bertemu dengan Orn, sutradara dari film yang sebelumnya mereka tonton, sekaligus sepupu dari Jun. Keesokan harinya, Jun bermain dengan Kapong, anjing yang sebelumnya diselamatkan oleh Tan. Saat itu, Tan meminta bantuan Jun agar ia dapat masuk ke klub film, tempat di mana On juga bergabung. Awalnya Jun menolak permintaan Tan karena tahu Tan tidak menyukai film dan ingin bergabung dengan klub itu hanya untuk mendekati On. Sebelum akhirnya, Jun mau membantu Tan karena Tan berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Jun. Di sisi lain, perkebunan arbe yang selama ini dirawat oleh Matt mengering dan terancam gagal panen.
Di saat sedang bersedih, Matt terhibur dengan email dari anaknya yang berkata bahwa dia baik-baik saja di Bangkok. Berbeda dengan ibunya, hari itu Ten bersenang-senang dengan Jun dan pergi keluar pulau. Ternyata permintaan Jun adalah menemaninya untuk pergi berjalan-jalan menggunakan sepeda. Mereka pun menikmati waktu bersama sampai lupa waktu. Dan akhirnya, mereka ketinggalan perahu terakhir yang bisa membawa Ten dan Jun pulang. Jun dan Ten bingung karena tidak bisa kembali. Namun mereka melupakan hal itu dan menikmati waktunya di pulau tersebut. Jun bercerita tentang impiannya untuk bisa berkeliling dunia dan menikmati indahnya pemandangan. Saat Jun bertanya kepada Ten apa hal yang diimpikan oleh Ten, dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia iri kepada Jun yang tahu persis apa yang ia impikan. Jun menasihati Ten bahwa ia harus melakukan hal yang ia sukai agar hidupnya lebih bermakna. Setelah percakapan itu, mereka pun kembali menikmati waktu bersama. Keesokan harinya, Ten dan Jun pulang dan bertemu dengan Orn. Tanpa persetujuan Jun, Ten berjanji kepada Orn bahwa dirinya dan Jun akan membantu Orn dalam pembuatan film barunya. Dan Ten pun mengajukan desanya sebagai tempat di mana Orn bisa melakukan syuting. Karena janji Ten sebelumnya kepada Orn, Jun pun kembali meminta Ten untuk menemaninya jalan-jalan. Kali ini, Jun duduk di sepeda yang sama dengan Ten. Dalam perjalanan, Jun menemukan tempat pameran seni di mana ia melihat lukisan pemandangan laut di malam hari yang sangat cantik. Melihat lukisan tersebut, Jun meminta Ten menemaninya melihat pemandangan itu suatu hari nanti. Dan Ten pun menyanggupi hal itu. Saat mereka keluar dari gedung pameran, ban sepeda Ten yang sudah tua kempes dan terpaksa dibawa ke toko sepeda untuk diperbaiki. Di toko tersebut, Ten tertarik dengan sepeda baru yang terlihat lebih keren. Pemilik toko sepeda itu pun menawarkan Ten untuk menukarkan sepeda antingnya itu dengan sepeda yang disukainya. Ten pun bersemangat untuk menukarnya, namun gagal karena Jun melarang Ten untuk melakukan hal tersebut. Jun merasa bahwa sepeda itu memiliki nilai historis yang penting baginya dan Ten. Sebelum pulang, Ten bercerita bahwa kini ia rindu labu goreng buatan ibunya. Mendengar hal itu, Jun yang tidak pandai memasak berlatih keras memasak labu goreng untuk Ten. Setelah berkali-kali mencoba, Jun berhasil membuat labu goreng yang enak dan membawakan makanan itu untuk Ten. Namun sebelum sempat memberikannya kepada Ten berkata bahwa hari ini ia akan pergi makan bersama Orn. Dengan perasaan sedih, Jun pergi dan memberikan makanan itu untuk Apong. Scene beralih ke parkiran sekolah, di mana Ten tengah memandangi sepeda barunya. Ketika Jun datang dan terlihat kesal karena Ten menukar sepedanya yang lama dengan sepeda barunya itu. Jun pun pergi meninggalkan Ten ke kelas. Bukannya fokus pada pelajaran, Ten malah asik menggambar Apong. Jun yang tertarik dengan gambar Ten meminta Ten menggambarkan dirinya. Belum sempat menggambar Jun, pesan dari On masuk dan membuat fokus Ten teralihkan. Selesai kelas, Jun dipanggil oleh gurunya yang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kesempatan beasiswa ke Jepang. Jun pun bimbang atas tawaran tersebut, karena sekarang ia memiliki pria yang disukai dan tidak ingin jauh darinya. Di sisi lain, Matt menelepon Ten dan bertanya mengapa ia tidak menerima telepon dari ibunya itu selama seminggu. Ten pun beralasan bahwa ia sibuk dan menutup telepon dari ibunya saat melihat Orn yang sedang kesulitan. Beberapa waktu pun berlalu. Ten, Jun, Orn dan kru film lainnya datang ke rumah Ten untuk melakukan syuting. Bukannya bercengkrama dengan ibunya yang sudah lama tidak bertemu dengan dirinya, dan sibuk mencari perhatian On yang tampak tidak peduli padanya. Sebaliknya, Jun banyak membantu Matt dan berbincang banyak hal. Jun sangat menikmati waktunya di desa itu. Setelah pulang dari desa untuk syuting, On memberikan pena yang sangat disukai Ten. Senang menerima pena itu, Ten memberitahu Jun. Dan juga mengatakan bahwa On mengajaknya menjadi pemeran utama dalam film yang akan dibuatnya selanjutnya. Tidak menghiraukan perkataan Ten, Jun menangis dan berkata bahwa seharusnya Ten melakukan apa yang ia sukai, bukan apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Jun pun pergi meninggalkan Ten.
Setelah hari itu, Jun tidak masuk kelas dan Ten terus menghubungi Jun, namun tidak pernah diangkat olehnya. Hingga akhirnya Ten bertanya kepada teman Jun, dan betapa sedihnya Ten saat mengetahui bahwa Jun sudah pergi kuliah ke Jepang. Kesedihan Ten bertambah karena bukan hanya temannya yang pergi tiba-tiba. On sang pujaan hati kini menghindari panggilannya. Dan Ten yang sedang bersama ibunya menjadikan ibunya sebagai pelampiasan kekesalannya. Ia membentak ibunya dan pergi meninggalkannya untuk mencari On. Dan didapati bahwa saat ini On sudah bersama dengan orang lain. Beberapa waktu kemudian, Paman Ma menelpon dan memberitahukan bahwa ibunya masuk rumah sakit karena terlalu keras bekerja. Dengan perasaan cemas, Tan berlari ke rumah sakit dan merawat ibunya. Setelah ibunya sembuh, Tan mengantarkannya kembali ke rumah. Secara tidak sengaja, Tan menemukan surat yang selama ini dituliskan oleh ibunya. Di surat itu, Tan mengetahui bahwa ibunya berusaha sangat keras untuk membuat Tan bahagia. Dan menjadi sumber energi yang menghidupkan semangat ibunya di saat lelah. Saat Ten pergi ke Bangkok, ibunya khawatir apakah Ten bisa mendapatkan pergaulan yang baik. Ibu Ten juga menuliskan waktu sulitnya saat perkebunan RB-nya hancur. Dan di saat itu pula, ia harus mendanai uang kuliah Ten di Bangkok yang tidak murah. Dalam kesulitannya, ibu Ten tetap bersemangat agar Ten bisa bahagia. Hanya satu hal yang membuat ibunya hampir tidak bisa bertahan. Itu adalah saat di mana Ten tidak menelponnya selama beberapa hari. Ibunya mampu bekerja keras, namun ia tidak bisa kehilangan anaknya. Membaca surat itu membuat Ten menyadari bahwa ibunya sangat sayang kepadanya. Dan Ten pun memeluk ibunya dengan hangat. Saat sedang makan bersama, Ten berkata bahwa ia akan pindah kuliah ke desanya dan akan mengambil jurusan pertanian. Tidak memaksa Ten, ibunya membebaskan Ten untuk melakukan apapun yang ia sukai. Shin beralih ke Jun yang saat ini sedang menikmati waktunya di Jepang. Terlihat Jun menerima surat dari seseorang dan tersenyum melihat surat itu. Surat itu adalah surat dari Ten, temannya yang sangat ia sayangi. Setelah membaca surat itu, Jun pergi ke pelabuhan untuk berlayar dan melihat pemandangan laut di malam hari yang sebelumnya ia lihat melalui lukisan di Thailand. Senyum melebar terpancar di wajah Jun yang dapat melihat pemandangan tersebut secara langsung. Dia mengabadikan momen tersebut dan mengirimkannya kepada Ten. Senang melihat foto itu, Ten berkata bahwa banyak hal yang ingin dikatakannya kepada Jun saat Jun pulang dan bertemu dengannya. Rasa rindu terpancar dari dua sahabat yang saling menyukai ini. Dan sesuai dengan yang diharapkan, Jun tidak pernah kembali ke Thailand. Dalam perjalanan terakhir tersebut, Jun tenggelam dan meninggal dunia. Menyisakan pedih dalam hati Ten yang sangat mencintainya. Masih dalam masa berkabung, Ten membuka akun media sosial dan mendapati ada akun bernama Kapong. Akun itu adalah akun milik Jun yang dibuatnya sebelum pergi ke Jepang untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Ten. Jun berharap Ten dapat melihatnya sebelum Jun pergi ke Jepang. Ten menyusuri akun yang berisi kenangan Jun bersamanya. Di akun tersebut, Jun bercerita bahwa ia gagal berkali-kali membuatkan lampu goreng untuk Ten, dan akhirnya berhasil. Namun sebelum sempat memberikannya kepada Ten berkata bahwa hari ini ia akan pergi makan bersama On. Setelah pulang dari rumah Ten, Jun membawa tanaman yang selama ini ditanam oleh Ten, dan ia merawatnya dengan cinta seperti ia mencintai pemilik tanaman itu. Saat Ten menjual sepeda yang memiliki banyak kenangan di dalamnya, Jun langsung membelinya, berharap apabila nanti Ten menyesali perbuatannya itu, Ten dapat kembali padanya dan mengambil sepeda itu lagi. Jun juga bercerita bahwa ia adalah orang yang memilih pena yang dulu diberikan On kepada Ten sebagai hadiah. Dan sebagai penutup, ada satu video yang diposting oleh Jun. Sambil menangis, Jun bercerita bahwa dirinya sangat senang bertemu Ten. Jun mencintai Ten dan berharap Ten dapat hidup dengan menjalani apa yang ia sukai. Mendengar hal tersebut, Ten pun menangis sedih. Setelah mendengar pesan dari Jun, Ten menjalani hidupnya selaras dengan hal yang ia sukai. Ten melanjutkan hobi menggambarnya, bersepeda, dan juga melanjutkan hobi Jun, orang yang sangat dicintainya.
Tan akan pergi ke tempat-tempat yang belum sempat dikunjungi Jun. Dengan melakukan itu, Tan yakin bahwa Jun akan hidup selamanya di dalam dirinya.